Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Kita akan mempelajari lagi materi selanjutnya dari mata kuliah dasar pemrograman. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas terkait conditional statement. Tetapi sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Pagi sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat baik. Kita berdoa agar pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini dianggap sebagai ibadah. Dan tak lupa kita berdoa juga agar wabah corona ini segera berakhir. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oke, sebelum masuk, saya akan membuat dulu penggambaran. Nah, jika kita sedang membuka Instagram, kadangkala kita akan menemukan iklan seperti ini. Iklan dari sebuah permainan atau game, di mana ini berjudul Game of Sultan. Di sini digambarkan bahwa ada seorang pelayan yang akan dipromosikan menjadi seorang selir. Setelah menjadi selir, dia akan mengalami dua kemungkinan. Dipilih menjadi ratu atau ditolak sehingga menjadi budak. Nah, bisa kita lihat bahwa sebuah game ini akan memiliki beberapa macam ending. Nah, yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara agar program kita bisa menyesuaikan dengan keinginan user. Nah, learning objektifnya sebelumnya kita sudah membahas tipe data, variabel. Lalu pertemuan sekarang kita akan membahas terkait struktur kontrol pengkondisian, di mana ada keyword yaitu percabangan bersyarat dan hanya dijalankan jika memenuhi syarat. Itu adalah keywordnya. Nah, kita awali dari struktur kontrol secara definisi. Struktur kontrol adalah bagian dari program yang memungkinkan user merubah alur program saat dieksekusi. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang disebut dengan sequence. Apa yang dijalankan sama dengan urutan dari penulisan program. Tetapi dengan struktur kontrol memungkinkan hal itu berubah. Jadi tidak mengikuti posisi atau urutan penulisan source code, di mana terdapat tiga macam struktur kontrol, yaitu struktur kontrol pemilihan, ada statement if else dan switch case, di mana digunakan untuk memilih blok code yang akan dieksekusi. Lalu yang kedua adalah struktur kontrol pengulangan yang memiliki statement while do, for to do, di mana pengulangan akan digunakan untuk mengeksekusi suatu blok tertentu secara berulang kali. Tetapi dua hal ini diikuti oleh sesuatu kondisi, yaitu harus memenuhi syarat. Jadi kata kuncinya akan memiliki syarat. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan fokus pada struktur kontrol pemilihan, di mana struktur kontrol ini adalah pernyataan yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok spesifik, sehingga mengabaikan blok code lainnya atau percabangan lainnya. Blok code yang dimaksud ini adalah sebuah blok yang akan memiliki operator bersyarat dengan kondisi yang ditentukan. Sehingga
kita akan menggunakan yang namanya operator boolean, yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu yang akan jadi pembanding atau syarat. Memiliki dua macam statement, ada if then else atau switch case. Nah, untuk pertemuan atau materi ini kita akan fokus pada statement if then else saja. Switch case akan ada di materi yang lain. Oke, kita masuk ke statement if then. Statement if then itu adalah pernyataan if yang akan menentukan sebuah pernyataan atau blok code yang akan dieksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai true. Apa definisi persyaratan bernilai true? Jika dia memenuhi syarat, maka persyaratan itu akan dianggap true. Secara penulisan, formatnya akan seperti ini. Diawali dengan if, lalu ada kurung, di dalamnya syarat yang tadi. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan kawan-kawan. Itu yang akan jadi ekspresi boolean atau pembanding. Dan jika dia memenuhi syarat, dia akan mengeksekusi statement yang berada di dalam blok dia. Yang mana blok dia? Blok dia itu adalah yang diawali dari kurawa buka ini dan diakhiri oleh kurawa tutup ini. Nah, di mana boolean expression adalah sebuah kondisi yang diwakilkan dengan pernyataan logika true or false. Tadi, jika dia memenuhi syarat, dia akan bernilai true. Jika tidak memenuhi syarat, dia akan dianggap false. Dan ternyata if then else itu memiliki berbagai karakteristik dilihat dari cause effect-nya atau sebab akibatnya. Kita akan mempelajari itu satu persatu. Dan ini adalah penggambaran atau flow map dari statement if then. Di sini kita punya syarat. Jika dia memenuhi syarat, dia akan dianggap true. Dan jika dia memenuhi syarat itu dan dianggap true, dia baru akan mengeksekusi statement ini. Lalu lanjut ke inti program. Tetapi jika dia tidak memenuhi syarat, berarti dia akan dianggap false. Dan statement ini tidak akan pernah dieksekusi atau dilewat. Karena tadi tidak memenuhi syarat. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada berbagai karakteristik. Kita akan mulai dari if then else dengan satu kemungkinan atau satu cause effect. Agar lebih mudah, saya akan menggunakan analogi game. Di sini saya akan menggunakan analogi game Super Mario yang ada di aplikasi handphone Anda, Super Mario Run. Ini adalah karakteristik if then satu kemungkinan. If then satu kemungkinan merupakan alur program yang hanya memiliki satu syarat kemungkinan, di mana jika syarat tersebut terpenuhi, maka akan mengakibatkan suatu efek. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka tidak ada efek apapun yang terjadi. Contohnya adalah saat kita pertama kali memainkan game Super Mario Run ini. Secara gameplay, Super Mario Run ini akan otomatis berlari sendiri tanpa kita kontrol. Kontrol hanya ada saat kita sentuh, Mario akan melompat. Nah, saat pertama belum ada musuh, belum ada rintangan, apa yang terjadi? Ya tentu Mario hanya lari. Dan jika kita menekan screen-nya atau layarnya, karakter utama Mario Bros tersebut akan lompat. Nah, ini yang disebut dengan satu cause effect. Jika dia ditekan, dia lompat. Jika tidak ditekan, tidak terjadi apapun atau tidak ada dampak apa-apa. Itu adalah salah satu contoh
satu cause effect, di mana bentuknya akan seperti ini. Seperti tadi, if syarat Kurawa buka, Kurawa tutup, di dalamnya adalah statement. Dan statement ini hanya dijalankan jika syarat ini terpenuhi. Lalu ada juga if then dengan dua kemungkinan, di mana ini akan membuat percabangannya lebih dari satu. Kenapa? Karena tadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama atau syarat pertama akan dieksekusi jika syarat terpenuhi. Nah, syarat kedua ini atau kondisi kedua ini akan terjadi jika apa? Jika syarat pertama tadi tidak terpenuhi, maka kondisi kedua inilah yang akan dijalankan. Dan masing-masing kondisi ini akan menghasilkan efek atau akibat yang berbeda. Akan menggunakan statement apa? Statementnya adalah if, then, else. Ini salah satu contoh penggambarannya. Mario berlari dan di tengah-tengah permainan dia akan menemui rintangan atau obstacle, yaitu suatu jurang. Apa yang akan terjadi? Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu seperti di gambar ini. Super Mario melompat. Dan jika melompat, maka Mario selamat atau masih melanjutkan permainan. Tetapi jika pemain tidak menekan tombol sehingga Mario tidak melompat, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah Mario Bros kalah atau mati karena masuk ke jurang. Dari situ kita bisa gambarkan ada dua kemungkinan. Sehingga penggambarannya akan seperti apa? Seperti ini. Merupakan pengembangan dari statement if then. Digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true atau kondisi lainnya jika true itu tidak terpenuhi. Sehingga penulisannya jika tadi hanya if satu blok ini, sekarang setelah satu blok if itu selesai, kita tambahkan else. Lalu kita berikan Kurawa buka, lalu Kurawa tutup, dan di dalamnya kita tuliskan statement apa atau dampak apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi syarat. Ingat, definisi true adalah jika memenuhi syarat, dan jika false adalah jika tidak memenuhi syarat. Berarti bisa disimpulkan else akan dieksekusi jika syarat tidak terpenuhi. Itu adalah statement if then else. Dan ini adalah flow chart-nya. Kita akan punya kondisi. Di depan Mario ada jurang. Pertanyaannya, apakah Mario melompat? Nah, jika iya, maka dia akan masuk ke true dan dia statementnya adalah Mario melanjutkan permainan. Tetapi jika dia tidak melompat, berarti false kondisinya. Dan yang terjadi adalah kondisi yang lain, yaitu kondisi Mario mati. Dan lihat statement ini dan statement ini adalah statement yang berbeda sehingga dampaknya berbeda. Dan berikutnya adalah if then dengan banyak kemungkinan. If then banyak kemungkinan itu adalah di mana syaratnya lebih dari 2. Contoh yang paling masuk akal atau dianalogi adalah apa? Saat Anda menerima indeks nilai mata kuliah A, B, C, D, dan E, itu akan diawali dengan syarat. Contoh, Anda bisa mendapatkan nilai A jika nilai akhir di atas 80. Jika ingin B, ya harus di atas 65, tapi di bawah 80. Tapi kalau misalnya C, berarti cukup di atas 50, tapi di bawah 65. Tapi kalau di bawah 50,
bisa dapat D jika masih di atas 35. Tapi kalau masih di bawah 35 berarti otomatis E. Nah, kita lihat tadi syaratnya pun ada 5 sehingga menghasilkan efek atau dampak 5 kondisi yang berbeda. Nah, kalau di game Mario ini kita lihat di sini ada Mario yang sedang berhadapan dengan musuhnya. Ada berapa kemungkinan yang terjadi? Secara garis besar ada kemungkinan yang terjadi yaitu 3 kemungkinan. Yang pertama, Mario melompat dan tidak mengenai musuh. Dampaknya apa? Mario-nya selamat, musuhnya pun selamat. Dan kondisi yang kedua, kemungkinannya apa? Mario melompat dan mengenai musuh. Itu berarti dianalogikan bahwa Mario menginjak musuhnya. Sehingga hasilnya atau dampaknya Mario-nya sehat, tapi musuhnya wafat. Nah, sedangkan kondisi terakhir kemungkinannya apa? Jika Mario tidak melompat, apa yang akan terjadi? Kalau Mario tidak melompat, berarti yang ada musuhnya syukuran. Kenapa? Musuhnya selamat, tapi Mario-nya wafat. Nah, bisa dilihat itu adalah kondisi dengan banyak kemungkinan. Gimana cara menuliskannya? Cara penulisannya akan seperti ini. Ini juga akan mengalami atau merupakan pengembangan dari if then else, di mana pengembangannya ada di sisi sini. If, else, dan di tiap else-nya ditambahkan if dengan syarat masing-masing. Else if syarat kedua, else if syarat ketiga, dan masing-masing percabangan ini akan memiliki statement yang berbeda. Kenapa? Karena tadi dampak yang dihasilkannya pun akan berbeda. Itu adalah penjelasan dari if then else atau if dengan kemungkinan lebih dari 2 atau banyak kemungkinan. Dan ini adalah flow map-nya. Kondisi pertama, jika true berarti dia akan melaksanakan blok ini. Tapi jika false, dia akan dicek kondisi kedua. Apakah memenuhi syarat untuk kondisi kedua? Jika true, dia akan menjalankan ini. Tapi melewati yang lain. Dan jika masih tidak memenuhi syarat di kondisi kedua, dicek di kondisi ketiga. Kalau memenuhi syarat, dia akan ke sini. Tapi kalau tidak, berarti dia lewat. Tidak memenuhi syarat manapun. Baik, dengan penjelasan flow map tadi berarti berakhir juga materi untuk pertemuan sekarang. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.